Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, penuh kasih dan kuasa, kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan dan kesehatan serta berkat-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Bukakan hati kami, berikan kami pengertian supaya kami semakin memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerjakanlah apa yang kita doakan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa diri kita juga harus mengambil peranan dalam doa-doa yang kita naikkan. Seperti misalnya dalam doa ini, di sini dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini merupakan permohonan yang sanggup dipenuhi oleh Tuhan. Jadi Tuhan pasti akan melepaskan kita dari pencobaan dan dari segala yang jahat. Hanya saja saudara, yang jadi masalah seringkali adalah diri kita sendiri yang hidup tidak selaras dengan apa yang kita doakan ini. Tuhan sudah menjauhkan kita dari pencobaan, tapi kita sendiri malah mendekati pencobaan. Tuhan sudah melepaskan kita dari yang jahat, tapi kita sendiri masih dekat-dekat dengan kejahatan. Maka dari itu saudara, jangan kita salahkan Tuhan kalau kita terjerumus ke dalam berbagai masalah dan dosa, karena seringkali hal itu disebabkan karena diri kita sendiri. Dan bahkan jangan salahkan setan, apabila sebenarnya kitalah yang bertanggung jawab atas kejatuhan kita. Terlalu gampang kita melempar semua kesalahan kepada setan, padahal seringkali kita sendirilah yang salah dan keputusan ada pada kita. Intinya di sini adalah jaga diri kita tetap dalam jalan kebenaran. Ada istilah seperti ini. Kalau kita tidak mau kepedesan, jangan makan sambal. Kalau tidak mau kotor, jangan bermain lumpur. Begitu juga kalau kita tidak mau jatuh ke dalam dosa dan masalah, jangan dekat-dekat kepada pencobaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kerjakan apa yang kita doakan. Kalau kita mau jauh dari pencobaan, maka selain berdoa, meminta pertolongan Tuhan, mari bertindaklah, bekerja sama dengan Tuhan. Yang pertama adalah berjaga-jaga agar jangan kita jatuh. Dalam Matius 26 ayat 41 tertulis, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Selain berdoa saudara, kita harus menjaga sikap dan tingkah laku kita. Sadari dan kenali akan kelemahan kita, dan jangan biarkan kelemahan kita membuat kita terjatuh. Mari jadilah kuat saudara oleh pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, jauhkanlah diri kita dari pergaulan yang buruk. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan kita merasa diri kita hebat dan kuat, tidak akan terpengaruh oleh pergaulan yang buruk. Mari berjalan dalam pimpinan Tuhan. Firman Tuhan sudah mengajar supaya kita menjaga diri kita dan memilih pergaulan yang baik untuk kebaikan kita. Yang ketiga saudara, jauhkanlah diri kita dari segala jenis kejahatan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 22 dikatakan, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semua perbuatan dosa dan kecemaran, semua yang tidak baik dan yang tidak berkenan kepada Tuhan, jangan kita inginkan di dalam hati kita.
Jauhi semuanya itu dengan penundukan diri kepada firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah membaptis kita dengan Roh Kudus-Nya, sehingga kita dibaharui dan dimampukan untuk hidup dalam kebenaran, jauh dari segala pencobaan dan jauh dari segala yang jahat. Mari saudara yang terkasih, jangan kita pasif, tapi aktiflah mengerjakan apa yang kita doakan. Tuhan akan menolong kita dan memampukan kita untuk senantiasa hidup dalam kebenaran-Nya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang baik, yang senantiasa menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup kami di bumi ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami, agar kami bertindak, mengerjakan apa yang kami doakan, bekerja sama dengan Tuhan, sungguh-sungguh memiliki kerinduan hati untuk menjauhkan diri dari segala pencobaan dan dari segala yang jahat. Tolong kami Tuhan, penuhi senantiasa kami dengan Roh Kudus-Mu, kuatkan kami, jadikanlah kami anak-anak-Mu Tuhan, yang senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu, hidup dalam ketaatan, menjauhkan diri kami dari segala yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, hidup setia dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami terus ya Roh Kudus, terangilah hati kami, tuntun setiap langkah hidup kami, supaya kami selalu ada dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, berkati kami dalam segala apapun yang kami lakukan, setiap aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, usaha, pekerjaan, karir, dalam bisnis, dalam pelayanan, dan dalam segala tugas tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami dan memberkati kami, sehingga di dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap di antara kami yang sedang sakit saat ini. Jamahlah dan sembuhkan ya Tuhan. Berikan kekuatan yang baru dan kesehatan yang sempurna. Kami berdoa untuk yang sedang berputus asa. Bangkitkanlah kembali semangat dan iman mereka di dalam Tuhan. Sadarkanlah mereka bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang terikat dan terbelenggu oleh dosa dan kuasa-kuasa iblis, kuasa kegelapan. Lepaskanlah mereka saat ini ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi yang sedang mengalami masalah dan persoalan dalam hidupnya, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, dan pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan menjawab setiap doa kami. Engkau mengerti setiap pergumulan kami, dan Engkau menolong kami untuk kami senantiasa hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.